Halo, nama saya Sita Syaifullah dengan nomor induk mahasiswa 2285220070. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi nilai mata kuliah dari mikrokonseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Saripudin, MPD. Saya akan menjelaskan beberapa teknik dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu attending. Attending itu kayak misalnya kita nih sebagai konselor, kita memberikan perhatian sepenuhnya kepada klien. Ketika klien sedang bercerita, kita mendengarkan ceritanya dengan seksama, kita menunjukkan kalau kita peduli sama cerita mereka. Dan kita juga perlu ya memberikan respon yang memperlihatkan bahwa kita itu fokus sama mereka. Oke, yang kedua ada raport. Raport dalam bimbingan dan konseling itu kayak sebuah hubungan yang hangat dan saling percaya antara konselor dan konseli. Hal itu nantinya menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung bagi konseli untuk bisa berbagi pengalaman dan perasaan mereka tanpa merasa takut dihakimi. Jadi kayak kamu tuh merasa lagi cerita sama teman kamu yang kamu percaya banget. Oke, selanjutnya yang ketiga ada acceptance. Acceptance itu dalam bimbingan dan konseling kayak sebuah sikap menerima apa adanya konseli tanpa ngejudge atau menilai mereka. Jadi kita sebagai konselor perlu banget menunjukkan bahwa kita menerima mereka apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Hal ini nantinya membuat mereka merasa aman dan juga merasa nyaman untuk ngobrolin masalah apapun. Yang keempat, ada membuka percakapan. Membuka percakapan dalam bimbingan dan konseling itu kayak sebuah langkah awal untuk membangun hubungan dengan konseli. Jadi kita bisa memulainya dengan menyapa konseli secara ramah dan mengajukan pertanyaan mengenai perasaan mereka. Contohnya itu kayak gini, halo apa kabar? Atau hai gimana nih hari ini? Seperti itu. Oke, yang kelima ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka dalam bimbingan dan konseling itu seperti sebuah pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan iya atau tidak saja. Jadi, kita sebagai konselor, kita perlu banget nih memberi kesempatan kepada konseli kita untuk bisa lebih banyak bercerita tentang perasaan, pikiran, dan juga pengalaman mereka. Contohnya kayak gini, gimana perasaan kamu saat itu? Atau apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Nah, hal itu nantinya bikin klien merasa lebih bebas bercerita dan kita sebagai konselor juga bisa lebih paham situasi dari konseli kita. Oke, yang keenam ada parafrase atau restatement. Nah, parafrase atau restatement itu dalam bimbingan dan konseling kayak mengulang lagi apa yang klien katakan, tapi dengan kata-kata kita sendiri. Jadi misalnya nih ya, kayak klien kita lagi cerita sesuatu, nah kita bakal ulang lagi cerita tersebut dengan kata-kata kita sendiri buat pastiin bahwa kita itu paham dengan apa yang mereka ceritakan dan bisa membantu mereka lebih baik lagi. Selanjutnya yang ketujuh ada konfrontasi. Konfrontasi dalam bimbingan dan konseling itu kayak seperti memberi koreksi lembut gitu. Jadi konselornya bakal ngomong langsung ke klien tentang masalah atau kebiasaannya yang mungkin tidak baik, tetapi tetap dengan cara yang hormat dan juga ramah. Tujuannya ya biar si klien ini bisa melihat sisi lain dari masalahnya dan mau berubah menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada dorongan minimal. Dorongan minimal dalam bimbingan dan konseling itu kayak kita sebagai konselor memberi sinyal ke klien bahwa kita dengerin dan kita peduli sama apa yang mereka ceritain. Biasanya sih dengan anggukan kepala, ucapan singkat kayak atau bahasa tubuh yang lain yang menunjukkan bahwa kita fokus sama apa yang mereka ceritain. Jadi meskipun kita nggak banyak ngomong, kita tunjukin nih bahwa kita ada di sini buat mereka. Hai, gimana kabarnya hari ini? Hai Bu, baik. Tapi sekarang nih saya lagi agak ngerasa sedikit cemas sih Bu. Soalnya kan ujian sekolah bentar lagi mau mulai Bu. Jadi karena kamu terlalu mikirin ujian kenaikan kelas, jadi kamu ngerasa cemas ya.
Tapi menurut ibu itu hal yang wajar kok, soalnya banyak tahu teman-teman kamu yang ngerasa kayak gitu juga. Iya sih Bu, tapi kan saya jadinya tiap hari tuh deg-degan Bu. Terus jadinya saya juga nggak bisa fokus buat belajar. Ibu ngerti, perasaan cemas itu pasti mengganggu belajar kamu banget. Coba deh kamu ceritain lebih lanjut apa yang kamu rasa sekarang. Jadi gini Bu, kan kalau misalkan di rumah nih ya Bu ya, saya lagi diam. Terus tiba-tiba saya deg-degan gitu karena saya kepikiran, ujian bentar lagi mulai nih gitu. Sedangkan belajar aja saya nggak bisa fokus karena setiap kali saya belajar itu saya pasti kepikiran gitu. Nanti saya bisa ngerjain apa enggak. Jadi meskipun kamu lagi diam pun, kamu selalu mikirin ujian ya. Dan hal itu bikin kamu gak fokus di pelajaran berikut-berikutnya. Jadi mengganggu banget ya kan? Iya, benar. Biasanya kalau kamu lagi cemas itu, cara kamu buat ngatasinnya gimana tuh? Paling gini sih Bu, saya kalau misalkan lagi deg-degan nih, saya nanti diam dulu, terus saya paling atur nafas sampai deg-degannya itu hilang. Nanti kalau misalkan itu nggak berhasil, palingan saya ini apa kayak denger lagu yang genrenya tuh yang menyenangkan gitu, jadi bisa nambah mood juga. Begitu ya. Iya sih ya, menurut ibu atur napas dalam-dalam, terus mendengarkan musik juga bisa membantu banget buat ngatasin cemas. Ibu saranin ya, kalau pas nanti kamu mau ujian, kamu coba deh atur napas kamu biar kamu nggak ngerasa cemas. Bu, makasih ya Bu atas sarannya. Iya, ibu senang deh kalau kamu dengerin saran dari ibu. Ingat ya, perasaan cemas kamu itu hal yang wajar kok, apalagi sekarang kamu udah punya cara buat ngatasinnya. Ibu yakin banget kamu bisa melakukan yang terbaik. Kalau misalkan kamu merasa tertekan atau butuh bantuan lebih lanjut, kamu jangan ragu buat datang ke ibu ya, atau kamu bisa ngobrol kok ke orang dewasa lainnya yang kamu percayai. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa datang ke ruangan ibu. Semoga kamu bisa merasa lebih baik ya. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama.